manajemen keuangan, ya, pengaturan keuangan. Kalau kita setelah diajak oleh Bu Ani untuk mempelajari Pohon Together Forever, maka ini adalah bagian dari keterampilan. Jadi kita sudah belajar mengenai bagaimana sih akar itu menguatkan dan mengakarkan kita dengan Tuhan dan dengan pasangan kita, bahwa kita bertemu, kita berjumpa itu bukan sekedar kehendak kita, tetapi ada kehendak Tuhan, campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan menghendaki kesatuan. Kesatuan itu mencerminkan daripada kesatuan dengan Tuhan sendiri. Daripada itu, maka kesatuan together-nya itu menguat dan menumbuhkan 4 keterampilan. Dan keterampilan komunikasi, keterampilan bagaimana kita membangun manajemen dan kehidupan, termasuk dalam carang-carangnya itu adalah kita dilatih keterampilan untuk mengatur keuangan kita, mengatur kehidupan rumah tangga berbasis pada penataan keuangan. Kita tahu bahwa keuangan itu bagian dari spiritualitas iman Kristen. Kalau kita lihat bahwa Alkitab banyak menyoroti bagaimana kita mengelola talenta, mengelola karunia, mengelola mina, yang disebut sebagai mina. Dan orang yang bisa mengelola mina dari 1 mina menjadi 10 mina, maka ia sesungguhnya bisa menguasai 10 kota, atau diberi kepercayaan Tuhan untuk menguasai 10 kota. Yang dipercayakan 2, lalu kemudian berkembang menjadi 4 dalam ilustrasi kisah yang lain tentang karunia dan talenta, maka kepadanya selain dipuji sebagai hamba yang baik dan setia, juga dipercayakan kepercayaan yang lebih besar lagi. Yang diberi 5 juga demikian, menjadi 10, maka dipercayakan lebih besar lagi, tetapi yang tidak berkembang atau menyembunyikannya, tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ia justru disebut sebagai hamba yang jahat. Catatan yang menarik dari firman Tuhan adalah kepada yang memiliki akan ditambahkan, yang tidak memiliki akan justru diambil. Dan ini menjadi bagian dari pengelolaan kehidupan sesungguhnya. Cara kita mengelola uang, cara kita mengelola karunia, cara kita mengelola minanya Tuhan, cara kita mengelola talenta dari Tuhan itu yang menentukan kehidupan keluarga kita nanti bahagia atau tidak. Kita tahu bahwa ketika kita mencari pasangan, kita mencari pacar, kita mencari teman hidup, kita juga tahu ketika kita mencarinya juga tidak sembarangan. Salah satu pertimbangannya adalah kemampuan dan keterampilan pasangan kita sama seperti kita juga memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengelola kehidupan. Kalau tidak memiliki kemampuan, dia hanya menjadi beban saja. Nah, dalam pengelolaan itu tentu ada naik turun, tetapi pada saat awalnya kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan. Ya, karena kehidupan ini memerlukan expenses, memerlukan biaya, dan semua harus dikelola. Kita tahu itu, kita tahu karena kita bekerja, dan semua dari kita sudah bekerja, dan ketika kita bekerja itu kita sesungguhnya sederhana, kita menerima upah, kita menerima gaji, kita punya income, dan kita juga punya pengeluaran. Dan penataan antara pemasukan dan pengeluaran itulah yang sesungguhnya mencerminkan seseorang itu bertanggung jawab untuk diberi kepercayaan lebih besar atau tidak. Jangan sampai ketika kita sendiri, ketika kita masih single, kita tuh pandai mengatur keuangan. Kita tahu bagaimana mengembangkan kehidupan. Karena sekali lagi kehidupan itu seiring dengan pengelolaan-pengelolaan, keterampilan pengelolaan itu, termasuk pekerjaan dan termasuk di dalamnya uang yang menyertainya atau finansial yang ada. Jangan sampai ketika kita nanti menikah, itu justru kita mengalami kekacauan, mengalami kemerosotan, mengalami penurunan dalam hal pengelolaan keuangan. Sebab sesungguhnya 2 orang yang menikah ini harus bisa menata keuangannya. Entahkah satu di antara kita menyatakan bahwa ya udah aku di rumah saja, atau pasanganku, entah suami entah istrinya yang bekerja, atau dua-duanya sama-sama bekerja. Nah, apakah itu yang terjadi satu bekerja, dua-duanya sama-sama bekerja, harus saling topang, harus saling support supaya yang mendapatkan dan yang mengeluarkan itu tertata dengan baik. Nah, ini pentingnya manajemen keuangan. Dan manajemen keuangan ini mempengaruhi seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan kita. Kacau tidaknya hidup kita itu ditentukan oleh cara spiritualitas kita menata keuangan itu.
Jangan berpikir bahwa ya semuanya karena Tuhan lah ya, semuanya karena ya, asal kita berdoa Tuhan menjawab dan seluruh kebutuhan kita berasal dari Tuhan. Iya benar. Tetapi yang berasal dari Tuhan itu berupa benih, yang berasal dari Tuhan itu berupa talenta, yang berasal dari Tuhan itu berupa satu yang belum jadi, yang harus diolah dan yang harus ditanggung jawabi. Nah kalau itu diolah, ditanggung jawabi, maka itu akan menjadi berkembang, dan ketika berkembang maka kesejahteraan yang terjadi dalam pekerjaan kita itu mensejahterakan juga kehidupan kita, ya kehidupan kita. Jadi sekarang cara penataan keuangan yang ada tidak lagi penataan keuangan pribadi, tetapi sekarang penataannya adalah penataan uang keluarga. Nah begitu Anda menikah maka Anda harus membicarakan ini, termasuk keterbukaan untuk menghitung semuanya, pemasukan dan potensi-potensi yang ada. Dan saya rasa kita kalau sudah mulai menikah maka betul-betul mandiri, tidak menggantungkan kepada orang tua, kecuali situasi darurat di mana bantuan orang tua itu kita perlukan, tetapi usahakan menghindari semuanya itu, sehingga ketika kita sudah berkeluarga, artinya kita betul-betul sudah menata keuangan rumah tangga itu secara mandiri. Nah, saya menyampaikan beberapa prinsip terlebih dahulu, nanti Pak Yusi akan sharing ya. Nah, sekali lagi saya pahami bahwa semua teman-teman ini adalah orang-orang yang bekerja. Dan dibanding dengan saya yang hamba Tuhan, maka cara pengelolaan keuangannya itu tentu berbeda ya. Kalau hamba Tuhan kan bedalah, pemasukan dan income-nya tidak bisa diprediksi kadang-kadang ya. Pengeluaran juga tidak bisa diprediksi. Tetapi ketika saya berbicara mengenai keluarga, maka saya tidak lagi berbicara mengenai berkat Tuhan yang saya terima dan saya doakan, saya berlutut meminta Tuhan, tetapi yang saya akan kerjakan adalah bagaimana saya mengelola keuangan rumah tangga itu. Jadi semua punya manajemennya. Persoalan berkat pun perlu di manage. Ya, berkat Tuhan pun perlu di manage. Jadi yang pertama yang saya ingin sharingkan, dan ini semua sudah tahu sesungguhnya, tapi yang diperlukan adalah latihan, praktek. Belum tentu apa yang kita tahu itu bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah hitung semua pemasukanmu dan pasanganmu. Mulai terbuka. Jadi hitung semuanya. Apalagi ketika kita udah mulai mendekati pernikahan, maka semua itu harus dihitung semua pemasukan. Sebab pengelolaan keuangan itu pertama-tama tergantung kepada kejujuran kita mengukur income atau pemasukan kita terlebih dahulu. Jadi dari pemasukan itu kita baru bisa menentukan standar kehidupan kita itu seperti apa. Nah, kita tahu bahwa semua orang itu hidupnya ada ukurannya. Kalau pemasukannya kita jumlah total itu di bawah 10 juta, ya harus hidup memang realitasnya dalam ukuran yang di bawah 10 juta, kira-kira begitu. Kalau kita pemasukannya digabung 2 orang menjadi 20 juta, maka cara kita memilih tempat, cara kita mengelola rumah, cara kita membelanjakan untuk kehidupan itu juga tergantung pada income-nya. Jadi ukurannya adalah income. Walaupun kita tahu bahwa income kita itu bisa berubah-ubah. Karena pekerjaan kita bisa tiba-tiba kita di-terminate dari sebuah pekerjaan, kita bisa di-layoff dari sebuah pekerjaan karena 1 dan 2 hal, atau krisis ekonomi yang terjadi bisa saja menjumpai kita. Tapi paling tidak awalnya kita harus mengerti bahwa semua basicnya adalah income, dan dua-duanya perlu terbuka untuk menghitung income kita. Tidak ada yang ditutupi. Termasuk bonus-bonusnya itu jelas semuanya harus dibuka. Jadi keterbukaan ini adalah kunci utamanya. Yang kedua adalah membuat anggaran pengeluaran, tadi kan pemasukan. Membuat anggaran pengeluaran keuangan rumah tangga itu secara rinci. Semakin rinci semakin baik. Nah, anggaran keuangan rumah tangga itu dalam 1 bulan
itu berapa. Jadi nanti pemasukan dibuat 2 kolom ya, dalam 1 bulan itu kira-kira income-nya berapa, dalam 1 tahun berapa. Dan juga pengeluaran dalam 1 bulan berapa, dalam 1 tahun kalau dijumlah kira-kira berapa. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita expenses yang menjadi pokok, yang menjadi utama, dan expenses yang tertier, sekunder dan tertier. Nah, dari situ ketika kita sudah mengukurnya, pasti yang terjadi adalah expenses-nya lebih besar daripada income. Pengeluarannya pasti lebih besar daripada income, karena ini masih dalam perencanaan. Ya. Yang kedua kan dalam perencanaan pengeluarannya untuk apa-apa setiap bulan ya. Semakin detail, semakin banyak nanti biar. Nah, setelah itu baru tentukan yang ketiga adalah tentukan prioritasnya. Mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi utama dalam pengeluaran-pengeluaran kita yang rutin, yang harus dikeluarkan untuk makan, untuk tagihan listrik, tagihan air, transportasi, parkir, dan lain sebagainya yang memang itu kecil-kecil, tetapi itu pasti kita harus keluarkan ya. Yang pasti harus dikeluarkan, maka disusun daftar-daftar prioritas. Lalu juga daftar perencanaan, kalian akan hamil itu kapan, punya anak kapan, nah itu pengaturannya kalau kita lihat dari income setahun dan pengeluaran setahun baru kelihatan kira-kira apa yang bisa dihemat dan apa yang bisa diprioritaskan terlebih dahulu. Nanti kalau begitu itu sudah hamil, sudah punya anak, maka itu perhitungannya akan menjadi lebih rumit lagi. Ya, jadi catat secara rinci, tentukan prioritasnya, dan setiap pengeluaran, karena tadi kan perencanaan. Sekarang setiap pengeluaran itu dicatat rinci juga. Kan ada pengeluaran yang memang sudah sesuai rencana, ada pengeluaran yang tiba-tiba. Nah, pengeluaran yang tiba-tiba ini dicatat aja secara rinci. Ternyata ini ada gitu. Sehingga perhitungan di bulan berikutnya kita bisa manfaatkan atau kita bisa pakai itu sebagai landasan perhitungan juga. Nah, itu soal hitungan pemasukan dan hitungan pengeluaran. Mana yang prioritas, mana yang tidak. Dan siapkan juga setelah itu pos-pos keuangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan darurat. Bedanya kalian nanti dengan saya misalnya. Saya hidup di dalam komunitas. Hamba Tuhan hidup dalam komunitas. Kalau ada terjadi kecelakaan atau sakit tiba-tiba itu komunitas sudah ada backup-nya ya. Misalnya ada dana kesejahteraan, atau gereja tiba-tiba orang-orang iuran, lalu menolong atau membawa ke rumah sakit atau mengobati, macam-macam itu ada. Tetapi kalian beda, kalian itu harus menganggarkan itu pos untuk keuangan darurat. Darurat itu bisa sakit, darurat itu bisa terjadi sesuatu, rumah yang tiba-tiba kita tempati itu mengalami kebocoran, atau mobil yang kita pakai itu mengalami ditabrak orang atau apa begitu. Yang darurat itu harus ada. Yang ya paling tidak kalau darurat untuk kebutuhan itu ya orang mengatakan 6 bulan lah. 6 bulan itu harus ada tabungan khusus untuk darurat kita ke depan. Kalau terjadi tiba-tiba kita di layoff, tiba-tiba pekerjaan sulit, tiba-tiba ada corona, ketika pandemi datang, maka kita bisa bertahan paling tidak selama 6 bulan ke depan itu untuk mencari pekerjaan yang baru. Pekerjaan sekarang itu sama sekali mengalami perubahan yang sangat-sangat drastis, yang dulunya diandalkan dan leading, tiba-tiba terjadi persaingan yang berat dan kita bisa di layoff karena proyek-proyek yang kita di mana kita kerja itu tidak worth it lagi, kira-kira begitu. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi harus ada pos cadangan untuk selama 6 bulan paling tidak ya. Nah, ini persoalan utang. Nah, nanti Pak Yusya bisa sharing lebih banyak juga. Kalau utang itu bagaimana? Karena orang-orang yang sekarang ini kan pasti bukan sekarang pasti ya, tapi kebanyakan anak-anak muda yang menikah ini kalau berangkat dari keluarga yang pas-pasan, belum, yang utamanya tuh rumah, yang utamanya kendaraan. Kalau di Jakarta itu pasti kredit atau kebanyakan kredit dan itu hutang.
Dan hutang ini berapa persen dari seluruh income kita yang di total itu yang diperbolehkan. Kira-kira begitu, harus dihitung. Supaya nanti tidak gali lubang tutup lubang, kita malah kejebak pada tuntutan kredit ini, kredit itu yang akhirnya mematikan kita. Karena pengeluaran rutin harus dihitung sungguh-sungguh, pemasukannya sungguh-sungguh, detailnya sungguh-sungguh. Di sisi lain baru kemudian kita boleh berhutang paling tidak 30% lah dari total pemasukan, di mana kita bisa nyicil itu, karena itu bank kan memberikan kredit juga 30% dari income kita kan, cicilannya tiap bulan di bank. Nah itu harus, misalnya kalau kita income-nya 10 juta, maka pinjaman di bank itu hanya boleh ketika kita tiap bulannya bisa membayarnya atau nyicilnya 3 jutaan. Di luar itu susah untuk kita bisa mendapat pinjaman lebih daripada 200 juta misalnya gitu. Nah, itu semua harus dihitung. Lalu belum lagi nanti yang kaitan dengan ke depan, setelah mulai mapan, setelah mulai tertata, sudah ada cadangan untuk keperluan-keperluan yang mendadak atau darurat. Kemudian kalau ada hutang itu ya kita bisa nyicilnya sudah mulai berjalan 3-6 bulan rutin. Nah, baru kemudian kita memisahkan atau mulai dengan investasi atau tabungan investasi yang aman, yang low risk, yang medium sama high risk. Itu kita harus tahu betul mana bedanya dan apa bedanya. Nah, kita main-main yang aman saja, dan nanti Pak Yosia bisa sharing juga apa sih yang aman, dan kita semua terbuka ya, karena Pak Yosia ini sudah memiliki banyak pengalaman di dalam investasi dan kehidupan penataan ekonomi rumah tangga, dan ya dia anak pendeta yang mulai bekerja dan sukses dan menata kehidupannya dengan baik dan menyiapkan anak-anaknya dengan baik. Tanya apa saja nanti bisa. Nah, yang harus kita waspadai tadi kan berkaitan dengan investasi ya. Nah, ini berkaitan dengan hutang dan kredit tadi ya. Hati-hati dengan penggunaan kartu kredit yang bisa menolong, asal kita tahu dan ngerti kemampuan kita dan ngerti cara penggunaannya dan perputarannya. Bisa untuk kerja juga kartu kredit itu menjadi modal kita. Tetapi ketika gerunjalan yang terjadi atau situasi sulit yang terjadi, dan itu bisa kita jatuh di satu tunggaan berikutnya akan menjadi petaka bagi kita. Itu harus dipahami. Dan yang terakhir adalah setiap tahun sekali atau 3 bulan sampai 6 bulan juga boleh, itu lakukan audit terhadap pengeluaran kita secara berkala ya. Bisa jadi setiap 6 bulan lakukan audit. Nah, ini maka menemukan kembali, sekali lagi mereview, mengaudit itu penting. Nah, banyak orang itu gini, manajemen keuangannya, money manajemennya itu lemah. Banyak orang berpikir sederhananya gini, ya sudah, kalau bisa mencukupi ya tambah income-nya, bukan mengurangi pengeluaran, tetapi tambah income. Itu memang betul pada satu sisi, tapi kemampuan awal kita masih sebagai pegawai yang bergaji rutin tetap, yang kita terhabiskan waktu kita untuk 8 jam sehari ikut orang, itu susah untuk menambahkan income yang rutin, kira-kira begitu. Dan ketika kita tertarik kepada penambahan income dan passive income di usia-usia sekarang ini, di usia kita, hati-hati. Karena banyak orang mengejar itu, sangkanya akan menjadi happy dan bahagia dengan keuangan yang mapan, dan itu diketahui oleh banyak orang, maka tawaran itulah yang ditawarkan kepada kita. Bukannya tidak boleh ya, tetapi kalau masih awal, masih penataan semuanya, belum punya uang dingin, itu bahaya. Kalau kita sudah berlebih, tidak apa-apa ya main-main di passive income, di yang investasi, atau main di yang high risk begitu. Tapi itu hanya maksimal 20% aja dari semua keuangan kita yang tersisa. Jadi jangan sampai menjadi problem persoalan hutang yang
dan keuangan kita menjadi kacau ketika kita berharap akan leha-leha punya passive income, sementara kita diberi karunia Tuhan untuk bekerja mengejar active income dan money management yang baik. Prinsipnya, semua hal yang kita kerjakan di hidup ini, dalam bidang apapun juga, spiritualitas kita itu ternyata ujungnya pada money management. Kalau kita punya money management yang baik, time management yang baik, dan potensi manajemen kita yang baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau kita enggak, begitu itu kacau, wah semuanya akan jadi kacau. Nah itulah sekitar 25 menit ya saya mengambil ini. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Yosia untuk nambah kurangnya, karena saya di sini juga sedang belajar dari Pak Yosia. Monggo silakan Pak Yosia. Ya, terima kasih Pak TAD. Ya, selamat malam ya, ini calon-calon Bapak Ibu. Ya, nanti sebutnya Bapak Ibu kalau sudah menikah gitu ya, rumah tangga baru. Memang sih kalau berumah tangga itu sekarang semuanya indah, serba indah gitu ya. Tapi nanti kalau sudah berumah tangga ada masalahnya pasti. Ya, uang itu memang bukan yang terpenting. Ya, itu kita harus sepakat. Ya, tapi uang itu penting. Ya, karena ini ternyata seringkali menjadi sumber pertengkaran. Ya, bahkan ujung-ujungnya bisa menuju ke perceraian. Ya, uang ini memang satu hal yang sangat-sangat menggoda, sangat-sangat menjadi api apabila salah dimanage. Ya, ini. Nah, malam ini saya tidak akan berteori atau memberikan bagaimana cara antara debit, kredit, penerimaan, income, pengeluaran, ya semua itu saya kira rekan-rekan sudah ahlinya lah, ya sudah paham soal hal seperti itu. Tapi saya malam hari ini akan memberikan beberapa tips, ya tips praktis yang saya alami, kami alami di dalam kehidupan rumah tangga kami. Nanti boleh ditanyakan beberapa pertanyaan ya kalau saya sudah memberikan beberapa tips ini. Nah, yang pertama, ini yang paling saya ingat ya ketika kami semua belum menikah, ya saya 4 bersaudara laki semua, saya paling kecil. Ya papa mama saya tuh selalu wanti-wanti ngomong ke kami anak-anak 4 laki ini. Kalau kamu mau menikah dan kalau kamu menikah, syaratnya cuma satu, kata papa mama. Ya, keluar dari rumah. Ya. Ini memang harafiah betul, bukan kiasan. Keluar dari rumah artinya betul-betul secara fisik, kalau kami menikah itu harus keluar dari rumah orang tua. Ya. Nah, itu kami lakukan, ya. Itu kami lakukan, dan saya mengalami bersama istri saya ketika kami menikah, karena sudah secara mental, secara semuanya siap, tapi kami belum punya rumah. Ya kami harus keluar rumah. Dan apa yang kami lakukan, kami kontrak. Ya, waktu itu kontrak di Solo, kontraknya pun ya ini semua pertolongan Tuhan. Ya kita harus percaya adanya invisible hand kalau kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Tapi jangan gampangin ya, harus penuh perhitungan. Ya saya kontrak rumah tapi bayarnya bulanan. Jadi satu rumah gitu 3 kamar, ya itu boleh dikontrak dengan cara saya membayar bulanan. Karena waktu itu juga nggak punya duit untuk kontrak rumah langsung setahun atau 2 tahun. Ya, itu kami lalui. Ya, jadi kami harus keluar rumah, betul-betul keluar dari rumah. Karena ini hal penting menurut saya. Ya, kalau kita masih hidup, kita sudah menikah dan kita masih hidup bersama dengan orang tua, ini biasanya akan jadi problem besar. Ya, ini akan jadi masalah besar. Ya, ini sangkut pautnya terhadap materi banyak hal. Ya, karena bagaimanapun rumah, perlengkapan, segala sesuatu yang ada di situ semua adalah milik orang tua. Ya, terutama biasanya ini yang nggak enak itu menantu. Nah, kalau tinggal di rumah orang tua perempuan, ya suami yang akan jadi korban. Tapi kalau tinggal di rumah orang tua
suami, maka biasanya istri yang akan jadi korban. Ya. Saya akan membatasi kalau masalah campur tangan, ngatur rumah dan sebagainya itu saya nggak akan bahas malam ini. Tapi seringkali sebagai orang tua itu akan merasa bahwa makan mereka siapkan, ya nanti apa semua listrik semua yang bayar masih orang tua. Ya, lalu ketika kalau melihat anaknya sih sudah biasa, ya, anaknya lupa matiin lampu itu udah biasa, walaupun domelin. Anaknya lupa matiin keran, airnya ngocor, itu udah biasa. Tapi begitu menantunya lupa matiin lampu, lupa matiin televisi, lupa matiin AC, itu mertua bisa ngomel itu. Ya, merasa apa? Loh, kamu nggak ngerasa ya listrik itu murah emangnya, air itu murah emangnya. Gitu. Ini akan jadi masalah besar. Oleh karena itu, orang tua saya wanti-wanti waktu itu. Kalau kamu mau menikah dan sudah siap menikah, keluar dari rumah, apapun. Ya, dan itu kami lakukan. Ya, kami ngontrak rumah, bayar bulanan. Nggak punya lemari, lemarinya adalah rak buku saya waktu kuliah dulu di Salatiga, itu jadi tempat pakaian, nggak punya gorden, jadi kaca semua kita tutup kertas kado, ya, nggak punya sofa, ya kami itu gelaran pakai tikar yang dari plastik itu, ya sama bantal-bantal begitu untuk duduk model Jepang itu, ya itu kami lakukan. Ya apapun itu kami kerjakan. Ya tidak punya kulkas karena dua-dua kerja, akhirnya kami kredit kulkas 1 pintu waktu itu dan kredit televisi 14 in. Zaman itu namanya Digitech Ninja, Digitech mereknya, tipenya Ninja. Itu yang kami kerjakan, kami lakukan. Nah, ini penting ya, rekan-rekan ya. Kalau kita menikah, sebaiknya keluar dari rumah. Mungkin nanti boleh dipertanyakan kalau ada masalah misalnya karena orang tua sakit atau orang tua sudah tua, ini hal yang bagaimana ya dibicarakan. Ya itu nanti saya juga ada trik-triknya untuk hal itu. Ini yang pertama ya. Berkenaan dengan keuangan, jangan ada uang laki dan uang perempuan yang tadi Pak TAD sudah singgung. Ya, semua harus open. Ya, uang laki, uang perempuan ini bukan hanya masalah keterbukaan. Kalau Pak TAD tadi menjelaskan masalah open ya, saya nggak akan bahas lagi. Income harus open. Tapi uang laki, uang perempuan ini seringkali terjadi. Ini beda ya kalau saudara-saudara ada yang berbisnis, ya berbisnis punya perusahaan. Kadang-kadang kita menikah dengan harta terpisah. Tapi itu dilakukan demi perpajakan dan demi investasi. Ya, itu saya izinkan harta terpisah. Jadi bikin klausul di notaris bahwa menikah dengan harta terpisah, masing-masing punya harta. Waktu menikah si istri punya harta apa, si suami punya harta apa disebutkan dan itu harta terpisah. Ya, itu boleh. Ya, tapi itu dalam rangka tujuan berinvestasi, berbisnis. Tetapi dalam penggunaan sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga jangan ada harta terpisah. Ya, income harus terbuka, betul. Tapi implikasi daripada uang laki, uang perempuan ini yang seringkali menjadi klaim dalam kehidupan berumah tangga. Ada family kami, ya, family benar-benar family dan ini terjadi. Si rumah, ya, yang beli dari pihak istri, ya, istrinya bekerja, kredit, bisa beli rumah. Kemudian karena istrinya lumayan, ya kerjaannya lebih maju daripada suaminya, si istri selain bisa kredit rumah, si istri mendapatkan COP, ya Car Allowance Program dari perusahaannya. Jadi diberi mobil dengan masa berapa tahun gitu ya, seperti bonus gitu, dikredit, dan itu menjadi milik si istri. Jadi rumah, mobil itu atas nama istri. Nah, apa yang terjadi? Ketika si suami itu kadang mau pinjam mobilnya, si istri ngomong, nggak bisa. Jadi suami mau pakai mobil itu harus izin sama istrinya. Ini kebangetan, Pak. Ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, suatu saat, ya, mamah daripada suaminya, jadi mamah mertua si perempuan ini,
datang ke rumah mereka, menginap di situ. Ya, oke lah, itu rumah you, itu rumah kalian. Ya, kalian mau nonton TV sambil selonjor, sambil telanjang pun itu hak kalian. Ini kasar ngomongnya begitu. Ya, tapi apa yang terjadi? Suatu saat si istri sedang nonton TV di sofa, ya, sambil selonjor, kakinya diselonjorin gitu, ya rumahnya nggak terlalu gede, jadi selonjor begitu. Mamahnya keluar dari kamar, mau lewat, ya, lewat di depan si istri ini. Kakinya nggak mau diturunin loh, nggak diangkat, sampai mamahnya itu jalan mepet ke tembok. Ya, coba. Ya, ini kalau Samuel ya, sama siapa ini? Ada Anditya, ada siapa nih ya? Kalau mamahnya Fania atau mamahnya Michelle, ini mamahnya Naomi, ya. Mamahmu ya jalan, kemudian Fania, Michelle atau Naomi itu selonjor kaki terus nggak mau nginggirin kakinya sehingga mamah kalian lewat sampai mepet tembok. Sakit hati nggak? Sakit hati ya. Lalu ditegurlah istrinya. Mbok, kamu itu tahu mamah mau lewat, mbok kakinya diturunkan. Jawaban istrinya apa? Ini kan rumah-rumah gua. Lu suka nggak suka, mama lu nggak suka di sini, silakan mama lu suruh pulang. Loh. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalian boleh nggak suka sama mertua, mungkin mertua bawel, mungkin mertua itu nyebelin lah, gitu ya. Tapi bagaimanapun itu adalah orang tua dari pasangan. Ya. Kalau rumah tangga Anda ingin selamat, jaga dan hormati itu. Ya, jangan ada uang laki, uang perempuan. Ini rumah-rumah gua, ini mobil-mobil gua. Lu mau pakai ngomong. Lu suka tinggal di rumah sini, lu nggak suka silakan keluar dari rumah. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, ini nggak boleh. Jangan sampai terjadi hal itu. Apa yang terjadi? Famili saya ini akhirnya cerai. Ya, dan tidak terselamatkan rumah tangganya. Benar-benar cerai. Karena itu tadi. Ya, duit gua, rumah gua. Ya. Hal yang terpenting lagi, masalah duit gua, rumah gua, uang suami, uang laki, uang perempuan. Saya mengalami hal ini. Ya, dulu waktu pertama kami bekerja, saya mulai merintis usaha, ya di Tongci itu, udahlah jatuh bangun. Ya, secara income istri saya lebih bagus penghasilannya, karena pada saat itu saya mulai merintis, istri saya sudah kepala cabang, ya sebuah bank, ya bank besar nasional, ya dapat fasilitas mobilnya udah BMW, pernah dapat ini apa Mazda Capella, ya level seperti itulah. Ya, sedangkan saya merintis, saya pakainya mobil pickup sekalian buat kerja, Suzuki Carry pickup. Secara income saya kalah lipat-lipat lah sama istri saya. Ya, tapi dalam hal penggunaan keuangan, ya saya bersyukur saya punya istri yang membackup saya. Ya, sehingga apapun dia mau lakukan, walaupun itu uangnya dia mau beli tas sekalipun, dia ngomong ke saya, aku lihat tas bagus loh, kepengen beli, boleh enggak? Itu duit dia, income-nya lebih banyak. Ya, tapi itu dia lakukan. Ya. Jadi di sini bukan hanya perempuan mendominasi, suami juga jangan mendominasi kalau merasa punya income lebih banyak. Ya, income ini jadikanlah income keluarga. Ya. Dan satu saat saya pernah mengalami satu kerugian yang cukup besar ketika merintis usaha ini. Ya, kalau dihitung-hitung zaman itu emas 1 kilo. Benar loh, emas 1 kilo. Saya ingat itu tahun 89, emas masih murah, tapi itu 1 kilo loh. Ya. Sekitar waktu itu ya 25 juta lebih. Ya. Saya ngalamin defisit tekor dalam usaha ini. Ya. Apa yang terjadi? Istri saya ngomong, "Oke, aku punya fasilitas
staff loan, jadi pinjaman karyawan dengan bunga rendah. Tak ambil, ya. Dan dia ambil itu dan dibuat nutup kerugian saya. Dan nggak ada hitung-hitungan dalam pengertian nanti harus balik ya. Saya ngangsur memang. Kami berdua ngangsur akhirnya staff loan itu. Ya, tapi itu kami jalani berdua. Dan itu yang membuat saya bangga terhadap pasangan saya. Ya. Nah, sama ketika kemudian saya saat ini mempunyai income yang lebih besar, lebih baik dari istri saya juga tidak mendominasi, nggak lupa saya hal ini. Ya, ini yang penting. Jangan ada duit laki, duit perempuan. Implikasi yang lain apa dengan hal ini? Ya, biasanya ketika kita punya ekonomi yang lebih bagus, kita kepingin membeli ini, membeli itu. Lo menikmati income, menikmati hasil itu silakan. Ya, tapi ngomong. Bahkan bukan hanya membeli. Ketika kita membantu seseorang, ngomong. Ya, ngomong. Baik itu saudara, apalagi keluarga. Ya, ketika saya membantu, katakan memberi orang tua saya, ketika saya mungkin memberi keponaan saya memberi siapa, ya, itu saya juga ngomong ke istri saya. Istri saya membantu orang tuanya, membantu adiknya, membantu keluarga yang lain, saudaranya, ngomong, mereka lagi gini. Gimana kalau kita bantu? Dan itu saya dukung. Ya kebetulan kami berdua kalau urusan untuk masalah menolong seseorang, membantu, apalagi kalau itu untuk sakit, ya, untuk sekolah, ya utamanya sakit, sekolah, ya kemudian makan sampai nggak bisa makan, itu kami punya concern di situ. Ya sebisa bagaimanapun kita bantu. Ya kita bantu. Kepepet-pepet nggak punya duit pun dia caranya kita usahakan itu kita bantu. Nah ini satu hal, ya. Jangan ada uang laki, uang perempuan. Duit gua mau bantu papa mama gua kan hak gua. Gua mau bantu kakak, cici, koko, adik gua itu hak gua. Nggak bisa seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Uang ini sudah bukan uang laki, uang perempuan, tapi uang bersama. Ya, untuk kita nikmati kehidupan yang lebih baik. Ya, itu hal yang pertama. Kemudian tadi ini dua hal. Nah, tadi uang laki terus membantu orang yang harus sepakati. Nah, ini hal yang ketiga, pengalaman saya yang membekas sekali. Jadi kalau Pak TAD ngomong ya berinvestasi bagaimana begitu ya. Nih, kebutuhan kita itu apa sih yang pokok? Sandang, pangan, papan. Betul ya? Saya kira kalau pangan itu paling gampang lah. Saya percaya rekan-rekan semua nggak ada yang kapiran, nggak bisa beli makan. Ya, nah? Dengan income itu mau makan sampai istilahnya kalau orang Jawa ngomong sampai mukok, sampai tumpah, sampai wah apapun lah ya. Samuel kayaknya suka makan nih sampai indut ya. Itu nggak no problema lah makan ya. Sandang ya, kebetulan saya ini bukan orang yang suka modis ya. Saya kalau beli pakaian ya kadang-kadang istri saya ngoyak-ngoyak, kamu kok enggak beli baju sih, enggak beli celana sih, udah lama-lama loh bajunya gitu. Orang kadang lihat saya tuh baju ya itu aja yang dipakai, tapi saya memang tipenya begitu. Jadi kalau beli baju atau celana itu sekalian ya. Kadang beli baju itu ya 4, 5 gitu, tapi ya udah sekali beli itu bisa 6 bulan, bisa kadang-kadang bersetahun, ya gonta-ganti gitu. Ya, saya orangnya santai, ya tidak terlalu mementingkan itu. Oke, sandang pangan kita harus itu cukup lah. Saya kira rekan-rekan untuk hal ini tidak ada kesulitan. Nah kemudian yang penting ini apa? Papan, rumah yang tadi saya ngomong. Ya, sebelum saya merambah ke investasi hal yang lain, sebelum Anda melakukan investasi yang lain, ini kalau saya loh ya, tapi orang boleh punya pandangan yang berbeda. Saya yang nomor 1 investasi adalah rumah atau tanah. Dan itu saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ya, anak saya yang nomor 2 laki ini hobinya beli jam. Ya, kemarin baru saja dia ngomong, waduh Pak, kemarin ada satu tipe Rolex nih dirilis di Singapura, cuman 1 biji, ya 500 juta. Aku udah mau nekat tak ambil.
pikir dia, tapi barusan ngambil jam. Dia ngomong, aduh, pikir perhitungan, kayaknya enggak lah, enggak beranilah. Ya, enggak taunya apa? Belum sebulan, karena itu limited edition, sekarang harganya 1M lebih. Coba tak beli, udah jangan gelo, jangan kecewa, itu enggak baik kalau ngomong gitu. Ya itu bukan jatahmu kan. Ya, tapi saya ngomong, kamu daripada beli jam gini-gini, mau beli tanah, beli rumah. Ya dia udah punya rumah ketika menikah. Ya ini nanti ada ceritanya. Ya, dia mau kan udah punya rumah. Ya, kamu nyenengin lah. Ya, saya ketika menikah keluar dari rumah kontrak. Itu kami lakukan hanya setahun. Kemudian kami nekat ngambil rumah kredit. Ya, tapi hitung, kalau kemampuan kalian berdua cukup untuk mengkredit rumah, ya, walaupun rumah itu bukan rumah besar, walaupun mungkin rumah itu bukan Anda akan tempati, sekarang Anda punya rumah, mungkin diberi orang tua atau sebagainya, ya, tapi tetap lakukan beli rumah, cari tempat yang strategis, ya, rumah yang strategis, beli kontrakan. Rumah itu nggak ada ruginya kalau Anda nggak salah pilih lokasi. Ya, kenapa? Saya praktekkan, ya, satu, ketika kita ngangsur rumah, waktu itu ya semua saya jual, sampai yang nggak saya jual cuma cincin kawin. Saya dapat mas-masan dari waktu nikah, dikasih itu waktu tepai dan sebagainya, ludes nggak ada, ya. Kalung perhiasan semua punya istilah ludes jual buat uang muka rumah, dan kami angsur kredit rumah waktu itu 15 tahun. Tapi puji Tuhan, ya 5 tahun lunas. Kami lunasi karena waktu itu bisnis kami semua berkembang, posisi istri saya juga lebih baik, ya income kami berkembang dengan berkat Tuhan, 5 tahun kami bisa lunasi. Tapi waktu kami mengambil pertama itu kami hitung kemampuan kami berapa, ternyata 15 tahun untuk angsuran. Ya kami ambil 15 tahun. Angsur supaya apa? Supaya kita tertib dalam pengelolaan duit. Ketika kita punya beban angsur, itu kan tabungan terpaksa ya. Dipaksa nabung kan. Coba kalau nggak ngangsur, pasti duitnya bablas ya. Oh uang itu seperti air. Oh. Kalau orang ngomong uang itu seperti air, betul. Ludes tiba-tiba di dompet ada setiaw gitu ya, Samuel ya. Nggak lama tahu-tahu kok hilang ya. Kemarin buat apa ya kok habis ya gitu kan. Bingung banget kadang-kadang. Padahal ya dipakai sendiri dompetnya nggak kemana-mana. Apa ada tuyul ya gitu. Nggak ada tuyul. Ya, yang memang uang itu seperti air, nggak kerasa. Ya. Jadi saya kredit rumah. Itu yang saya lakukan. Ya. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Waktu itu sama istri kita ngomong, kita harus beli rumah, nabung, nyalengi rumah. Nggak usah beli yang aneh-aneh dulu. Ya. Untuk apa saya ngomong? Prinsip kami gini, 1 anak, 1 rumah. 2 anak, 2 rumah. Saya punya 3 anak, 3 rumah. Di luar rumah yang kami pakai. Ya, kenapa? Rumah 3 ini kami persiapkan untuk anak-anak kami. Setelah 3 rumah ini kami selesai angsur, ya. Pokoknya setelah ngangsur 1 rumah, saya pasti ngangsur rumah kedua. Rumah kedua selesai, saya ngangsur rumah ketiga. Saya ambil 5 tahun, 5 tahun. Yang pertama 15, 5 tahun selesai. Dari pengalaman itu, rumah kedua saya ambil 5 tahun. Rumah ketiga saya ambil 5 tahun. Ya, berarti kemudian saya punya 3 anak, 3 rumah, dan 1 rumah yang saya pakai. Saya ngomong sama istri-istri, ini penting. Oh, Pak, kok jauh banget ke depan. Oh, harus dipikir mulai sekarang. Ya, itu harus direncanakan mulai sekarang. Jangan besok kita sebagai orang tua jaga ke anak. Tahu ya jaga ke itu ya. Bergantung kepada anak. Syukur anak itu ingat pada kita. Ya, ini Anda ini yang masih muda-muda, jangan lupakan orang tua Anda. Ya. Nanti kalau Anda sudah jadi orang tua, walaupun Anda itu jangan bergantung kepada anak. Ya, syukur anak ingat sama kita. Datang ya bawa roti, makanan kesenangan kita, oh itu sudah puji Tuhan. Ya. Kita harus punya 3 rumah dari 3 anak, kalau waktu itu saya berprinsip, 1 rumah untuk kita tempati, kemudian saya katakan apa? Kita harus punya rumah 1 atau 2 minimal. Untuk apa? Untuk hari tua. Bisa kita kontrak-kontrakin, ya kan? Entah itu ruko, entah itu rumah, kita kontrakkan untuk apa? Ya untuk hidup kita. Kita nggak tergantung anak. Ya,
atau nanti untuk apalah. Sehingga kita punya tabungan. Kalau satu saat nih, ya karena saya niru papa mama saya. Papa mama saya tuh walaupun ya tadi dicerita Pak Tadi pendeta GKI zaman kuno, pensiunnya kecil, income-nya kecil, ya sedikit, tapi sakit sampai meninggalnya tidak membebani anak sama sekali. Walaupun anak sudah siap untuk membackup semua. Ya, mama saya sampai ngomong papa saya, besok nek papa dipanggil Tuhan, mama dipanggil Tuhan, itu ya ada duit di situ. Itu besok buat penguburan buat kremasinya mama, buat kremasinya papa ini. Semua sudah disiapkan. Ya. Ya walaupun kita anak-anaknya diberkati Tuhan sukses sampai kita ngomong udah lama aja dipikir dipakai aja dinikmati, kita ngomong gitu. Nanti nggak masalah itu. Ya. Itu yang kami tiru. Ya. Saya ngomong sama istri, kita harus punya rumah untuk kontrak-kontrak untuk hidup kita. Ya, suatu saat kita tua nggak bisa kerja, ya kita punya tabungan. Suatu saat kita mati, ya rumah yang atas nama kita dua ini kita ngomong ke anak-anak. Ya, ini untuk apa? Untuk pemakaman atau untuk kremasi papa mama. Saya sih mintanya kalau mati dikremasi. Ya, kita ngomong kematian, ini pernikahan sudah ngomong kematian, semua orang nggak akan bisa. Ini semua siklus yang akan kita hadapi. Ya, saya ngomong bisa saya minta dikremasi. Ya, papa sakit semua ada. Ya, jadi ini untuk cadangan hari tua kita. Itu saya rencanakan sejak saya muda. Ya, ini penting. Kita harus mandiri. Ya, berani berinvestasi, beli tanah, beli rumah. Itu paling penting. Nah, kalau nanti setelah kita ada duit lebih lagi, nah, mari kita nikmati. Tapi jangan lupa, ya di tengah-tengah kita menikmati, kalau dulu Pak Adi ngomong mengenai penata layanan, kita ini adalah penata layanan yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Ya, anak saya tuh sampai ngomong ke saya, anak saya nomor 2 lagi ini memang senangnya mobil, jam, kamera, model gitu-gitulah. Ya, dia sampai ngomong, Papa ini kenapa sih? Papa kan ya senang mobil, senang jam. Saya senang jam, saya punya koleksi jam, tapi jam biasa, jam antik-antik itu malah. Ya, jam murah-murah antik-antik. Saya senangnya orang yang klasik. Mau beli Rolex atau apa? Mau beli apa-apa gitu. Ya, IWC atau apa? Ya, mobil kok ya gini. Mau beli mobil apa-apa? Ya, yang bagus lah gitu. Saya sampai ngomong sama anak saya gini. Papa kalau mau beli Porsche bisa. Ya, mobil Porsche bisa. Tapi itu nggak apa-apa lakukan. Kenapa? Masih banyak orang yang lapar, masih banyak orang yang sakit nggak bisa berobat. Masih banyak orang yang butuh sekolah nggak bisa sekolah. Itu saya tanamkan ke anak-anak saya. Ya, kamu mau menikmati berkat Tuhan, silakan. Itu sangat oke. Ya, Tuhan memberkati kita untuk dinikmati, betul. Tapi jangan lupa, ketika kita menikmati itu, lihat kiri kananmu. Ya, masih adakah orang-orang yang butuh dibantu? Ya, saya sampai ngomong ke anak saya, apa ketika papa nggak naik mobil Porsche, orang nggak menghargai papa? Ya enggak sih, ya udah. Apakah ketika kamu nggak pakai jam Rolex, orang nggak akan menghargai kamu? Ya enggak sih, ya udah. Ini penting. Tapi saya bukan anti itu loh ya. Saya senang. Saya nggak melarang. Anak saya beli jam itu. Dia ngomong, lupa investasi Pak. Aku waktu itu beli 110 apa berapa. Ya. Tapi sekarang harganya udah 225. Bekas loh. Kemarin ditawar orang 210. Nggak tak kasih. Oh, tapi dia ngerawat sekali terhadap. Ya. Saya ngomong, it's okay. Nikmati hidup. Tapi tengok kanan kiri. Ya. Nanti ketika kalian diberkati Tuhan, nikmati itu berkat Tuhan. Bersama lo ya. Tapi tengok kanan kiri. Ketika kita bisa tengok kanan kiri dan berbagi, hidup kita akan lebih lengkap. Ya, rumah tangga Anda akan lebih bahagia. Benar. Itu betul. Ya, ada rasa sukacita dalam rumah tangga. Ya, saya sama istri sering begitu berbagi. Yuk bantu ini yuk bantu yuk. Yuk bantu yuk gitu. Apalagi zaman sekarang ya, GoFood, GrabFood, online itu kita tinggal pesan ya.
pesan obat buat orang pun kita bisa halo dok, ya langsung kirim ke rumahnya. Itu sangat-sangat luar biasa gitu loh. Ya. Nah, investasi itu tadi. Papan itu penting. Ya, saya lakukan itu. Kemudian apa yang kita kerjakan yang lain di dalam investasi? Kemudian saya mulai berpikir tentang asuransi. Ya, asuransi. Kalau mobil, so pastilah ya, apalagi kalau kredit wajib asuransi. Saya kira itu penting loh. Ya, apalagi asuransinya lebih baik all risk, ada pihak ketiga. Anda nggak akan pusing dengan pihak ketiga. Polisi biasanya kalau mobil kita asuransi dan all risk, ada tunjangan pihak ketiga, begitu ada kecelakaan, ya polisi biasanya malas ngurus. Kenapa? Kita tinggal lapor asuransi yang ngurus, ya dia nggak bisa apa-apa sama kita. Ya, dan orang asuransi tahu legal semua, ya pasti kecuali kita yang salah loh ya. Tapi asuransi itu enak, kita nggak bisa diperosi. Ya. Orang yang pihak ketiga yang kita tubruk atau nubruk kita, mau meres kita ngomong, oke Bapak mau betulin gimana, bawa aja ke bengkel. Ya, beres Pak. Paling kita bayar minimal, ya apa istilahnya risiko sendirinya. 300.000 sampai 500.000 tergantung berapa besarnya asuransi. Ya, asuransi mobil so wajib. Ya, kalau nanti kreditnya lunas, jangan eman-eman. Kadang-kadang kita, mobil bekas ya, wis 3 tahun ya, nggak usah perpanjang lah asuransinya, jangan. Ya, perpanjanglah. Anda bisa celengi untuk tahu kapan harus jatuh tempo asuransi, kapan jatuh tempo bayar pajak, ya. Itu minimal harus Anda asuransi all risk. Anda akan tidak diribetkan dengan masalah, bukan duitnya, pusingnya kalau sudah ngurusi kecelakaan itu. Ya, tapi kalau asuransi nyaman. Ya, Anda bisa bekerja dengan tenang, Anda bisa menghasilkan duit lebih besar daripada jumlah premi asuransi yang akan Anda bayar. Ya. Nah, lalu apa asuransi yang lain selain mobil? Rumah. Rumah ini penting loh. Ya, apalagi kalau rumah kita istilahnya bondo sepolo baru satu. Amit-amit ya kalau terjadi kebakaran. Anda bangun rumah lagi nggak murah loh. Ya, asuransi rumah itu sangat kecil, per mil nilainya, polisnya, ya kan? Ada 1 per mil, 2 per mil, sedikit sekali lah. Ya, Anda asuransikanlah 1 miliar gitu, paling cuma berapa ratus ribu kok bayarnya setahun. Ya, itu sudah gempa bumi, ya termasuk kebakaran, ya huru hara, ya itu Anda masukin, kecil lah itu. Anda makan steak 2 kali, ya yang wagyu gitu ya, MB9 atau A5 itu udah nutup itu. Ya, malah ya. Kalau A5 itu steak ya mungkin 3 juta ya, 1,5 juta itu satu porsi ya kan, belum minumnya ya. Nah, jadi asuransi itu penting. Kesehatan, so jangan lupa. Mungkin bagi Anda yang saat ini bekerja, ini cara menyikapi. Ini yang saya lakukan. Ya, istri saya bekerja, dapat asuransi nih dari perusahaannya, termasuk suaminya dan anaknya di cover. Asuransinya cukup bagus. Ya, bahkan dokter internis semua dapat MCU setahun sekali, medical check up ya. Cukup gede lah kamarnya yang plafon 2 juta ya. Lalu kalau kita ikut asuransi kesehatan, saya mikir waktu itu, kalau saya ikut daftar sendiri ya, masuk memang lebih murah karena masih muda waktu itu, tapi nggak bisa double claim. Ya cengli lah ya, orang sakit udah di cover 1 ya sudah gitu ya, dan kita kan juga nggak berharap sakit. Jadi waktu itu saya berpikir, oke lah asuransi kesehatan saya pending. Ya, tapi ya saya kelola dananya tidak untuk hal-hal yang konsumtif. Ya, tetap saya anggap saya menyisihkan untuk asuransi kesehatan saya, tetapi saya investasikan ke bentuk lain. Ya, saham, ya surat berharga, ya surat utang negara SDN, ya hal-hal seperti itu yang saya lakukan. Nah, setelah kemudian saya masuk usia di 50 tahun, saya ambil asuransi pribadi. Ya, yang plafonnya lebih gede dari yang dari perusahaan istri saya. Karena saya ngitung gini, istri saya umur 57 pensiun. Ya, saya sekarang 57, istri saya 57.
Takutnya kalau pensiun, asuransinya berhenti kan. Pasti kan. Padahal ketika umur 57, 60 itu waktunya kita sakit. Ya, umur 65, 70 itu waktunya sakit. Dan sakitnya biasanya nggak murah. Pasang ring. Ya, ini maka dijaga makanlah ya sama olahraga. Ya Pak Timo, sepeda sama saya. Goes. Ini tapi kalau dibanguni melimpus ya. Ya. Jadi waktu saya usia 50, saya berpikir, saya harus ambil asuransi. Ya sudah mulai agak mahal. Ya, tapi saya ambil yang tidak pakai investasi. Pure kesehatan. Ya, jadi nggak perlu yang ada investasi, karena saya sudah sekarang ini berinvestasi, saya sudah punya investasi, sudah jalan. Untuk apa saya berinvestasi, apalagi sudah usia 50, ya Tuhan baik sama saya, 30 tahun, maksimal 40 tahun, umur 90 Tuhan panggil, ya ngapain investasi banyak-banyak. Ya, saya prinsip saya meninggal tidak akan meninggalkan banyak harta. Itu prinsip kami. Mau untuk apa? Ya, yang penting anak-anak menikah semua sudah saya kasih rumah satu-satu, mobil satu-satu. Ya, itu prinsip saya. Ketika anak menikah, saya siapkan rumah, saya siapkan mobil, kemudian semua sumbangan. Ini prinsip kami. Semua sumbangan pernikahan itu kami serahkan ke anak. Menikahkan anak tanggung jawab kami, orang tua. Ya, kenapa? Dulu kami menikah biaya sendiri. Ya, maklum, papa mama saya nggak punya duit. Pak Timo tahulah perjuangan papa mama saya. Ya. Jadi kami menikah ya sederhana, kami kumpul-kumpulkan sendiri, dari situ kami nggak kepengen. Ya, saya anak menikah tak ragati, ya sekolah semua saya kepengen semua harus bisa minimal S2. Saya dulu mau kepengen S2, sudah diterima di Jakarta di LPPM, dapat beasiswa, tapi saya minta beasiswa untuk hidup, nggak diberi. Dia ngomong harus 1 semester dulu, kalau nilainya bagus, Bapak boleh ajukan beasiswa yang untuk biaya hidup. Nah, saya mikir setengah tahun hidup di Jakarta, waktu itu saya dari Semarang, setengah tahun hidup di Jakarta, makan apa, pakai duit apa, gitu. Walaupun sudah dapat beasiswa sekolahnya. Pulang, ya sudah, menyerah, S2 lepas. Ya, maka anak-anak saya harus S2. Anak saya nomor 1, nomor 2 semua udah S2, nomor 3 ini lagi koas di Karyadi. Ya. Jadi, ya, kami punya prinsip seperti itu. Nah, tidak akan meninggalkan warisan. Pokoknya anak sudah mentas, semua sudah ditatain, udah rumah punya, mobil punya, ya sudah. Mereka harus berusaha sendiri. Kalau ninggali kebanyakan bondo, mau mati mesti cari bondo banyak-banyak, ya kemudian banyak harta ditinggalkan, kadang-kadang malah jadi masalah buat anak-anak. Itu pemikiran kami berdua. Ya, untuk apa? Ya sudah, apa yang kami punya, kami bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu prinsip di dalam kehidupan kita. Ya, semakin tua justru kita harus semakin berbagi. Ya, mau bawa apa sih mati gitu ya. Ini sorry lo ya, gua menikah aja belum udah diajak ngomong mati gitu ya. Tapi perlu dipikirkan mulai dari sekarang. Ya, nah asuransi yang nggak saya ambil, tapi ini sorry lo ya kalau ada agen asuransi di antara Anda. Saya asuransi jiwa nggak saya ambil. Saya nggak ambil. Ya, kenapa? Ya, mungkin kalau yang masih muda, sebetulnya ada yang ngomong, loh justru asuransi jiwa penting tuh kalau masih muda punya anak kecil. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil kalian berdua, anakmu terus mau gimana hidupnya? Saya ngomong, ya kalau aku meninggal, aku ninggali asuransi gede, anakku yang mengurus apa coba? Saudara juga kan? Pasti kan? Nah, kalau aku punya asuransi gede, yang pegang duitnya siapa? Saudaranya juga kan? Saudaraku toh saya yang ngomong gitu. Malah ketika saya tinggali duit gede, bukannya anak saya diopeni. Mungkin anak saya malah digeletakkan di panti asuhan, duitnya yang saya wariskan, disikat dia sendiri, dinikmati. Orang itu tergoda loh sama duit. Tapi coba kalau saya mati nggak punya asuransi jiwa, nggak ada warisan asuransi jiwa. Ya, selama kita meninggalkan apa kebaikan dengan orang-orang di sekitar. Kira-kira akan ada yang welas asih sama anak kita nggak?
sakake ya anak Yosia Yohana itu ya, Yosia Yohana. Sik cilik-cilik bapak mbok Isrono. Ya diopeni ya. Itu prinsip kami. Tapi kalau Anda punya prinsip yang lain, ya orang mengatakan, loh kita harus tinggalin. Kalau kita nggak ada, anak-anak kita nggak bakal terlantar. Loh justru kalau kita ninggalin harta gede, anak masih kecil di bawah asuhan orang-orang famili kita, ninggalin bondo gede, itu jadi godaan setan. Menurut saya begitu. Ya, maka saya nggak punya asuransi jiwa yang besar. Asuransi jiwa saya punya sedikit karena ketika masuk asuransi kesehatan itu harus ada nyantol asuransi jiwanya. Kecil tapi. Ya, saya ada asuransi investasi dulu. Ya, tapi sudah saya tutup investasinya, saya ambil karena saya nilai nggak terlalu menguntungkan, lebih baik saya investasikan sendiri. Ketika usaha saya mulai jalan, saya investasikan di usaha saya. Ya, dulu saya punya asuransi investasi. Itu nggak ada jeleknya. Tapi ketika saya berusaha sendiri dan saya melihat peluangnya untuk berkembang lebih bagus, maka dana itu saya jadikan tambahan modal. Saya break, saya ambil, ya nilai akhirnya, nilainya saya masukkan ke usaha saya. Ya itu mengenai asuransi. Ya investasi yang lain, nih pengalaman. Ya saya sama Pak Timo juga, jangan main robot. Sorry kalau ada agennya robot. Ya. Jadi, ya ini prinsip ekonomi lah. Anda tahu ya, high gain, high risk, itu pasti. Saya waktu itu sudah ngomong sama Pak Timo, oke, saya ikut robot. Ya, target saya Desember 2021, saya withdraw semua, saya tutup. Karena saya ngitung, ini robot baru sekian bulan, ini lagi growth. Nah, kira-kira sampai Desember lah. Desember tak tutup, ya, tak withdraw semua. Itu sudah terpatri di benak saya karena saya tahu ini high risk, high gain, tapi sih high risk. Nggak nalar lah. Ya, ngasih gain yang begitu tinggi, mau diinvestasi di mana gitu loh. Ya, orang bisnis apapun hitungannya udah nggak nalar gitu. Ya, terlalu nggak nalar. Ya, saya tahu ini mesti satu saat kukut. Ya, maka saya target Desember. Dari uang yang saya masukkan, keuntungannya nggak saya ambil, tak gulung terus, tapi dengan tujuan Desember tak tutup. Bulan apa ya Pak Timo ya punya saya itu kena ya? Oktober ya, apa November ya? Ya mungkin sekitar itu. Oktober akhir ya, menjelang November. Kabur, scam. Yang sak modalnya, sak untungnya, kukut. Tapi kecil saya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu gede-gede modal awalnya. Ya, tapi totalnya lumayan karena sudah gulung beberapa bulan itu. Ya, saya nggak ambil. Ya sudahlah, wassalam. Dan saya nggak akan main itu lagi. Ya, nggak usah lah. Ya, lebih baik main saham. Saham pun, ya saham jangan yang gorengan. Ya betul-betul saham yang bagus lah. Ya saham-saham bagus. Misalnya kayak Mandiri, BRI, BCA, ya. Itu apa ICBP ya, kemudian sekarang ada Wika, Penin ya, yang kayak gitu-gitulah. Kita main-main di situ. Untungnya kecil-kecil sih, tapi lumayan loh. Ya, saya main di situ kira-kira 5 hari 1 minggu saya bisa gain 3-5%. Loh, 3-5% seminggu itu ciamik loh. Ya deposito aja sekarang setahun paling tinggi berapa? 6%, 7% loh. Deposito loh. Itu kalau uangmu miliaran. Ya. Sekarang paling deposito 5-7% setahun. Ya, kalau main saham ini dan saya saham ini tergantung ya. Kalau Anda karyawan di sebuah perusahaan ya jangan Anda jalanin sendiri. Buang waktu dan Anda nggak bisa kerja pokok Anda dengan konsentrasi yang baik ya. Anak saya juga bantu saya di Tongji, saya ngomong dia juga main saham, ya saya juga main, saya serahin ke orang di sekuritasnya, kebetulan teman ya, tolong kamu info ke saya, Yos, ini hari ini bukaan sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah saya mikir di situ, oke, yang ini sell, beli ini, aku ngomong gitu. Kabari ya, nanti kalau ada posisi saham yang aku punya ini, jam sekian, aku kabari ya, posisi ini berapa, posisi ini berapa. Saya ngomong gitu. Yang WA saya kontak, ya posisinya ini, mau pasang berapa? Ya udah pasang sell di sini, yang ini pasang beli di harga sekian.
ya merem aja. Begitu harganya sampai segitu kan terjual, begitu harganya sampai sekian terbeli. Ya, jadi saya main sahamnya pun nggak mentelengin gitu. Wah jangan deh, nanti kerjaan Anda yang pokok bisa bubar. Ya, ini jadi untuk tambahan income boleh. Ya, jangan pasif income yang nggak jelas lah. Ya, ini tambahan income. Ya semua ada plus minus. Tapi kalau Anda mainnya saham yang tadi saya sebut, ya itu kalau sampai loss, itu lossnya nggak sampai semodal-modalnya amblas. Dan biasanya kalau turun dibiarin, ditahan, nggak lama lah, bisa 2 minggu, sebulan, balik lagi, harganya normal. Ya, itu pengalaman saya di situ. Ya, jangan main komoditas. Kalau saham saya masih oke. Ya, komoditas itu pasar berjangka. Ya, ada komoditas emas, ya, ada komoditas bahan makanan, apalagi yang bahan makanan CPO, kedelai, ya itu gila-gilaan dimainkan. Ya, apalagi saat ini nih, harga CPO sama kedelai lagi gila dunia. Ya, gandum, ya. Kenapa? Ini judi menurut saya. Karena kita tuh cuma ngomong beli kedelai 100 ton gitu. Padahal nggak ada barangnya, kita nggak beli. Ya, beli CPO berapa gitu ya. Nah, kenapa saya ngomong ini, saya nggak mau main komoditi, ya, apalagi komoditi bahan makanan, susu, kedelai. Ini Anda merusak harga. Kadang-kadang harga itu menjadi tinggi sekali. Padahal ini dibutuhkan oleh rakyat, oleh manusia untuk makan. Jadi Anda punya andil yang besar. Bikin bayi-bayi susah minum susu kedelai. Bikin orang-orang susah untuk makan. Ya, karena harga komoditi bahan makanan ini dimainkan. Ya, jangan main yang seperti itu. Dan itu gambling namanya. Karena hanya tercatat. Ya, Anda seakan-akan punya barang, tetapi sebetulnya nggak ada barangnya. Itu seperti gambling. Ya, tapi kalau saham, Anda kan memang beli sahamnya. Ya, kalau Anda simpen pun, Anda akan dapat dividen. Ya, BRI ini mau bagi dividen gede nih. 30 berapa triliun mau dibagi BRI. Sebentar lagi Mandiri juga pasti akan bagi. Jadi kalau mau beli saham sekarang, kalau BRI harga sahamnya udah tinggi 4650 per hari ini. Ya, sudah overpriced karena orang berharap per lembarnya dapat 100 berapa rupiah. Jadi lumayan. Kalaupun beli 4650 Anda dapat 3 sampai 3,5%. Kalau dapat dividennya nanti sebesar 100 berapa per lembar. Ya. Tapi kalau Anda mau beli Mandiri sekarang, ya Mandiri bakal bagi dividen gede. Ya kenapa? Karena pemegang saham terbesarnya pemerintah. Ya 51% kan pemerintah yang pegang BUMN Mandiri. 49%-nya dijual ke pasar. Nah, pemerintah saat ini lagi butuh duit untuk bangun ya ibu kota negara. Maka pemerintah akan minta pembagian dividen. Jadi bisa hampir dibilang keuntungannya Mandiri akan dibagikan semua sebagai dividen. Ini dividennya bakal gede. Nah, menjelang 2 minggu sebulan dividen, itu harga sahamnya akan naik. Sekarang belum mulai naik. Anda beli Mandiri. Nah, ini berinvestasi yang aman. Ya, jangka pendek, aman, ya main-main yang seperti itulah. Ya. Nah, kartu kredit. Nah, ini yang tadi diomong Pak Timo. Boleh, malah saya anjurkan Anda harus punya kartu kredit. Untuk apa? Berjaga-jaga, emergency. Ya, anak saya waktu kuliah di Singapura, dua-duanya, ya bahkan anak saya yang sekarang di Semarang pun, saya pegangin kartu kredit. Semua saya pegangin. Ya kalau sekarang mereka ya udah sendiri yang menikah, yang dua ya, yang satu belum menikah. Tetap saya pegangin. Kenapa? Saya pun pegang untuk berjaga-jaga, emergency. Ya, tapi penggunaannya tolong diatur. Ya, orang cenderung tergoda. Ya, gampang gitu. Nah, terutama kalau yang namanya cash plus atau KTA, kredit tanpa agunan. Yaitu bunganya gede loh. Walaupun sekarang mulai diturunin bunganya ya dengan 0,5%, ada yang kurang dari 0,5% sebulan. Tapi itu tetap jangan hati-hatilah ya, kredit tanpa agunan. Ya itu nanti akan bisa berubah menjadi kredit tanpa angsuran. Karena kita nggak mampu ngangsur. Ya, kredit tanpa agunan berubah jadi KTA sama kredit tanpa angsuran. Ya, kita nggak bisa bayar. Ya, hati-hatilah dengan hal ini. Ya, tapi kartu kredit
So wajib punya. Ya, saya katakan dalam kehidupan rumah tangga kita nggak tahu satu saat ada emergensi, ya kita bisa gunakan itu terlebih dahulu. Ya, jadi kalau menggunakan untuk emergensi sih tidak masalah. Ya, kalau untuk konsumtif itu yang perlu kita pikirkan. Ya. Nah, saya ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Dalam hidup ini, saya selalu ngomong sama istri, ya, day by day with God, hari demi hari bersama Tuhan. Itu prinsip hidup kami. Ya, kita punya yang namanya invisible hand, tangan yang tidak tampak. Ya, tapi kita harus ngatur loh ya, penata layanan kita sebagai penata layanan Tuhan, mengatur keuangan kita dengan baik, tetap menjadi berkat, ya, dan hari demi hari itu beserta Tuhan. Ya, ketika kami melakukan ini dan kami lakukan dengan sepenuh hati semuanya dengan perhitungan juga, kenyataannya ya yang tadi Pak Adi ngomong, ya, dari 2 talenta jadi 4, yang 5 jadi 10, dan itu kita lakukan. Ya, artinya apa? Kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, ya kita pun akan mendapat yang tadi dikatakan oleh Tuhan, 5 jadi 10, yang 1 yang nggak mau jadi berkat bagi orang lain, itu diambil, diberikan kepada kita. Ya, itu akan kita alami. Tapi bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi kita nikmati bersama. Bersama siapa? So, bersama dengan setiap orang yang dipertemukan Tuhan kepada kita. Entah itu keluarga kita, entah itu saudara kita, entah itu tetangga kita, entah itu orang lain yang kita tidak kenal, tapi dipertemukan oleh Tuhan dan diperhadapkan kepada kita. Ya, utamanya kalau saya boleh sarankan, bantu orang jangan konyol. Ya, bantu orang tuh jangan konyol. Jangan kita ini dimanfaatkan, jangan dikonyolin lah ya. Ya biasanya supaya kita nggak konyol, saya bantu orang berkenaan dengan masalah kesehatan, sakit, ya orang itu butuh biaya untuk berobat, ya butuh biaya untuk sekolah, ya nggak bisa sekolah bayar sekolah, butuh biaya untuk katakan tempat tinggal, ya mau kontrak nggak ada duit dan sebagainya, atau rumahnya ambruk kena angin dan sebagainya, ya itu jadi prioritas kita. Ya sakit, sekolah, tempat tinggal itu pokok. Kalau makan, ya kita bisalah bantu makan tuh nggak seberapa kok sebetulnya dalam kehidupan kita. Ya makan itu kecil lah. Anda nggak usah bingung soal makan. Ya. Nah ini yang bisa saya sharingkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Yusya. Sudah banyak hal yang bisa kita petik dan pelajari dari kehidupan langsung Pak Yusya dalam memanage keluarga dan keuangan. Dan bahkan berpikir ke depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak-anak. Nah ini perlu menjadi bagian yang juga menginspirasi kita, dan juga perlu kita pikirkan juga bukan untuk hanya kita, tetapi juga untuk anak-anak kita. Ada pertanyaan kah? Silakan. Ini sekarang sudah berinvestasi, memikirkan, lalu bertanya juga boleh. Silakan Apet. Apakah kedengaran Pak? Ya, kedengaran ya. Ya Pak, ini kan saya juga sedang belajar investasi di saham juga. Kalau boleh tahu Pak, kalau misalnya investasi di saham itu biasanya itu berapa persen dari aset total yang dimiliki? Investasi di saham kira-kira dicemplungin berapa banyak uang dari aset yang kita punya gitu ya? Ya. Nah. Ya, saya nggak punya patokan. Ya, saya nggak punya patokan. Tapi kapan saya mulai bermain saham? Ini, ya, yang tadi saya di awal katakan kebutuhan kita itu sandang, pangan, papan. Sandang, pangan lewatlah, ya. Saya sering ngomong ke Pak TAD, tahu prinsip saya makan untuk urusan pangan. Makan itu cuma 2 bagi saya.
enak sama enak banget, nggak ada makanan nggak enak. Ya, itu saya selalu bersyukur. Bisa makan itu sudah enak. Ya, kalau makanannya enak, ya enak banget. Saya baru ngomong gitu. Ya, jadi sandang pangan lewatlah. Papan itu utama bagi saya. Rumah yang tadi saya ceritakan. Nah, kapan saya bermain saham? Ketika setelah perencanaan saya terhadap investasi rumah ini terpenuhi. Jadi setelah saya punya rumah, ya makanya dulu teman-teman saya ada ngomong, "Iki kok anu toh kayak apa ya? Kayak kepompong," katanya. Kayak kenapa kayak kepompong? Ya, saya keliling kantor di Jakarta, tanya, "Tinggalin di mana kalau di Jakarta?" Ya di rumah. Saya keliling ke Surabaya, di kantor Surabaya. "Kamu naik Surabaya nginep di mana?" Di rumah. Saya keliling di Solo, ditanya, "Kamu kalau di Solo, kantor di Solo nginep di mana?" Di rumah. Di Semarang, di rumah. Rumahmu ini di mana itu? Sampai gitu. Ya, itu memang seperti itu. Ya, satu, saya memang lebih senang tinggal di rumah gitu. Waktu mulai dari muda, saya kerja keliling daripada kalau nggak punya ya di hotel. Tapi akan lebih aman dan nyaman tinggal di rumah. Ya. Nah, setelah semua itu saya terpenuhi, ya, kemudian asuransi yang tadi saya katakan saya terpenuhi, baru saya main saham dari dana yang sekarang bisa saya kumpulkan. Ya, saya sudah ngomong sama istri saya, cukup ya, kita beli rumah ya, beli tanah, sudah punya beberapa tanah ini yang akan kita investkan ya untuk usaha hari tua juga ya. Pak TAD ngasih saran saya suruh buka ini apa? Galeri batu virus katanya. Nah, saya bermain saham belum lama ya, belum lama. Kira-kira saya main saham baru sekitar hampir 4 tahun ini. Ya, hampir 4 tahun. Ya, saya bermain saham. Nah, dulu kecil sekali, sekarang mulai agak besar karena income kami alihkan ke situ. Ya, saya sudah nggak ini apa, nggak invest lagi kredit rumah atau apa, udah nggak. Jadi saya alihkan ke saham. Ya, saya juga berpikir kayaknya cocok di hari tua ini kita main saham. Ya, kayak Pak Lee Ken Hong itu ya, Warren Buffett-nya Indonesia kalau orang ngomong ya. Saya juga belajar dari beliau. Jadi kita di hari tua ya udah sambil ngopi kalau pagi nanti ngeteh ya, kita baca berita, dapat info apa, ya kita tinggal alih-alihkan saham kita. Ya, kalau saham yang bagus sudah stable ya kita nikmati setiap tahun dividennya. Itu pensiun kita. Ya. Jadi kalau Anda sekarang mau main saham, bolehlah. Tapi saya kira jangan terlalu banyak. Ya, lebih baik ambil ke tanah. Memang kalau Anda mau kapitalisasi dengan saham itu cepat. Ya, apalagi kalau yang gorengan. Tapi hati-hati. Kapitalisasi Anda bisa tumbuh atau rontok. Ya, kalau rontok, kapital Anda habis. Sementara Anda, rekan-rekan ini belum menata kehidupan. Ya, lebih baik kalau SIM kita belum B1, ya jangan bawa truk. Kalau SIM kita belum B2, jangan bawa truk gandeng. Ya. Kalau SIM kita baru A, ya bawa aja mobil yang biasa. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Mana urgensinya? Menurut saya, kalau saya ya tadi sandang, pangan, papan. Kalau itu sudah mapan, ya next anytime Anda nggak punya saham pun Anda bisa menikmati kok. Sudahlah, percaya saya. Paling ayam tuh nek sudah punya rumah sendiri, ya nggak ketang rumahnya kecil, makannya nasi kangkung sama tempe goreng itu nikmatnya luar biasa. Bener, nikmatnya luar biasa. Ya, tenan ya, dan Anda akan punya kebanggaan. Ya, itu penting. Ya kalau mulai sekarang mau main-main saham bolehlah ya, tapi jangan banyak-banyak lah. Kalau ditanya berapa persen ya, saya kira saya nggak punya patokan sih. Anda ukur kapasitas Anda aja.
Kalau Anda harus kredit rumah, ya kredit mobil karena itu kebutuhan di kota besar, apalagi Jakarta ini ya, yang di Jakarta kayaknya kalau nggak pakai mobil itu sangat-sangat mobilitasnya sangat sulit ya. Apalagi dia punya anak, ya masa punya anak, ya bisa sih orang lain juga anaknya 3 dibonceng depan tengah 2 disepit sama bapak ibunya ya bisa ya toh. Ya selamat anaknya gede-gede sekolah juga, tapi masa kita mau seperti itu ya. Ya kalau harus ngalami ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa kan jangan sampai seperti itu ya kan. Ya di rumah mobil. Oke, kalau ada dana sisa Anda mau investasi, alternatifnya ke saham. Itu saran saya sih. Jangan main yang lain. Ya, saham ambil yang saham bagus ya. Jangan gorengan ya. Bisa jadi popcorn kalau itu nanti ya. Ya, Pak. Ya, gitu Ya, ya. jadi ya perlu diketahui bahwa Pak Yusya, Albert ini kan katakanlah karena nanti menikah mereka sudah punya rumah, jadi tidak menabung untuk rumah, tapi sudah punya pekerjaan dan bukan mengikut orang tapi usaha sendiri, kira-kira begitu. Jadi yang ditanyakan tadi adalah berkaitan dengan berapa ya dari uang orang itu. Kalau tadi kan Pak Yusya mengatakan ya yang penting adalah punya rumah dulu, punya kendaraan. Nah, kalau mereka udah punya dan pekerjaan juga tidak tergantung pada ini kan, usaha kan juga naik turun. Kira-kira berapa persen dari uang ini yang harus disisihkan untuk investasi, mumpung mereka masih muda. Dan saya rasa semua kita punya caranya sendiri-sendiri dan punya perhitungan sendiri-sendiri. Ada orang yang menghitung dengan 50, 30, 20, atau ada orang yang menghitung dengan 40, 30, 20, 10, misalnya begitu juga ada. Artinya gini, kebutuhan pokok kita terbesar itu bisa 50% untuk kebutuhan sehari-hari lah. Kita harus lihat bahwa semua income itu harus hitung. Walaupun Abed misalnya nanti berusaha sendiri atau punya usaha tidak ikut orang dan penghitungannya agak susah, tapi juga harus lihat rata-ratanya bahwa tiap bulan itu 40 atau 50% dari seluruh pendapatanmu itu kamu gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu berapa persen yang untuk untuk menikmati hidup ya. Misalnya apakah kamu menikmati hidup dari 20% atau menikmati hidup itu 30% dengan seluruh keinginan. Keinginan ada macam-macam kan, ada keinginan untuk ya masih muda, bepergian atau membeli barang pakaian, kendaraan atau apapun yang berkaitan dengan keinginan. Misalnya kamu targetkan 20 atau sampai 30%. Lalu dari tabungan, berapa yang harus kamu saving untuk itu? Apakah 20% atau 10%? Nah, investasinya baru setelah itu, kalau kamu mau kembangkan investasi, karena kamu masih muda. Nanti setelah kamu menjadi usia di atas 50, pasti investasinya itu bisa ditambahkan. Kalau awal-awal begini nih, yang penting adalah bagaimana kebutuhan sehari-hari, pengembangan keinginan, pengembangan diri, kira-kira begitu, lalu juga berkaitan dengan tabungan. Nah, kalau sudah itu, baru kemudian nanti kita sisanya adalah investasi. Kuadran ini bisa berubah sih tergantung pada mana yang harus kita pikirkan. Jangan sampai misalnya begini, kita nggak punya pekerjaan utama karena investasinya kelihatannya menguntungkan, lalu kita change semuanya dari pekerjaan utama itu ke investasi, padahal kita adalah orang yang harus bekerja menghasilkan income. Jadi jangan bergantung karena ini banyak flexing anak-anak muda yang hanya dengan investasi bisa jadi kaya begitu kan, lalu menggantikan semuanya itu untuk investasi gitu dengan atas nama investasi. Investasi 10-20% itu maksimal saya rasa untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi yang lain coba tabungan yang aman, dan juga bagaimana kebutuhan sehari-hari itu menjadi tercukupi. Banyak orang itu dimasukin ke investasi tanpa perhitungan kebutuhan. Kebutuhan itu rutin, ya harus kita pertimbangkan juga. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Waktu kita juga sudah berjalan cepat tanpa terasa. Satu lagi pertanyaan kalau ada untuk mendiskusikan ini mumpung bersama dengan Pak Yusya. Kalau nggak ada atau sudah selesai, nanti ada kata penutup, setelah itu kita akan tutup. Monggo, silakan. Naomi, suaranya nggak keluar. Ini? Nah, ya. Keluar? Oke. Ya, sudah. Oke. Saya mau tanya sih tentang pemberian ke orang tua ya, karena kan mungkin ada, saya nggak tahu, ada mungkin pasangan-pasangan yang baru juga menikah, mereka udah berikan gitu beberapa bagian untuk orang tua, tapi ada juga orang tua yang mungkin
nggak usah dulu, kalian settle dulu dan baru bisa diberikan ketika kalian sudah settle dan lain sebagainya. Nah, mungkin apakah ada tips gitu ya dari Pak Yusi atau pengalaman Bapak sendiri untuk persoalan pemberian ini sih? Mungkin itu yang saya penasaran juga. Ya, ya Naomi, bagus pertanyaannya ya. Jadi gini, semua orang tua, nanti kalau Anda pun jadi orang tua, suatu saat anak Anda menikah atau sudah besar, ya seperti prinsip saya nggak mau bergantung pada anak. Ya, jadi orang tua tuh pasti akan ngomong, janganlah, kamu kan lagi nata rumah tanggamu, udah buat kamu aja. Ya, orang tua tuh lebih bahagia, ya makan nasi sama garam, tapi ngeliat anaknya makan nasi sama steak. Ya, itu yang akan orang tua lakukan. Nanti kalau kalian jadi orang tua, pasti akan seperti itu. Ya, oleh karena itu, mumpung kalau masih punya orang tua, hormati orang tuamu dengan baik. Ya, ini pesan sponsor yang lain. Ya, orang tua pasti akan seperti itu. Ya, dulu saya waktu muda saya berpikir gitu, ternyata setelah saya jadi orang tua, saya mengalami hal seperti ini. Ya, bagaimanapun saya akan ngomong ke anak-anak saya, ya kamu udahlah, ya. Nah, tapi mari kita sebagai anak, ya, kalau kita melihat orang tua kita dalam kesulitan, dalam hal ini dalam hal keuangan atau materi, sebisa Anda bantu. Berapa, Pak? Ya, prinsipnya seperti kita memberi persembahan kepada Tuhan. Itu prinsipnya. Berikan yang terbaik. Yang terbaik itu berapa? Nggak ada ukurannya kan? Ya, nggak ada ukurannya kan? Paham ya? Tangkap ya? Kalau kita punya prinsip seperti itu, percaya sama saya. Ya. Kalau Anda yang Tuhan Yesus katakan, yang kupentingkan bukan persembahan, bukan pemberiannya, nilainya, tetapi yang kupentingkan adalah belas kasihan. Ketika Anda memberi itu dengan kasih yang benar-benar tulus, itu terbaik. Ya, walaupun itu sedikit, itu jadi berkat bagi orang tua. Ya, 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, luar biasa. Ya, jadi berapa sih seharusnya sisihkan sama orang tua? Jangan hitung-hitungan, itu intinya. Ya, kalau Anda ada, walaupun itu mungkin hasil Anda nyelengi 5 tahun, dan orang tua Anda benar-benar ini butuh untuk kesehatannya, apalagi, ya, jangan hitung-hitungan. Ya, jangan itu. Tapi dibicarakan loh ya, dengan pasangan loh ya. Jangan main jalan sendiri, nggak boleh. Ya, saya mengimani ini kok. Saya mengimani ini. Ya. Jadi, Tapi kalau orang tua Anda cukup, orang tua Anda secara materi cukup, ya berikan perhatian dengan apapun lah, ulang tahun ya, mungkin Anda belikan apa gitu, nggak perlu uang. Tapi kadang-kadang Anda kasih duit ya nggak apa-apa. Bu, Pak, Ma, apa? Nih buat jajan. Terus nggak usah, nggak apa-apa, buat jajan papa mama gitu. Oh itu happy-nya luar biasa orang tua. Kalau itu sih nggak perlu mikir kan, tapi karena orang tua memang ya cukup gitu ya. Tapi kalau orang tua lagi kesulitan, jangan hitung-hitungan. Karena waktu kita kecil, orang tua nggak hitung-hitungan sama kita. Itu yang namanya. baik. Jadi ada 2 hal menurut saya yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kalau kita bicara pada orang tua kita yang cukup ya, dia punya tabungan, dia punya income, dia sudah mandiri, maka perhatian itu yang harus kita lakukan kepada orang tua kita dan berikan perhatian surprising kira-kira begitu yang membuat hatinya itu merasa dicintai dan kita hormati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada orang tua yang memang berkekurangan bahkan menjadi beban kita. Artinya beban kita, keluarga ini harus mencukupi entah kontrak rumahnya, entah kebutuhan hidupnya tiap bulan karena sudah tidak bisa bekerja dan tidak ada income, kira-kira begitu. Maka ini yang Pak Yusya tadi nasihatkan adalah bicarakan dengan pasangan.
termasuk juga bicarakan dengan keluarga yang lain. Karena ini ditanggung renteng bersama-sama dengan keluarga yang lain. Per bulannya kira-kira berapa. Dan kalau ini menjadi pengeluaran yang rutin, maka ini menjadi pengeluaran pokok kita. Dan dimasukkan di pengeluaran pokok, bukan eksidentil ya, bukan sesuatu yang sesekali kita kasih, sesekali tidak, sekali kita kasih, sekali tidak. Maka orang tua akan merasa meminta-minta. Orang tua merasa bahwa itu beban, ketika dia meminta pun beban, dia ngomel dan lain sebagainya, itu beban. Jadi masukkan dalam pengeluaran rutin kita, termasuk juga tabungan. Karena memang kita harus lihat bahwa ada pengeluaran yang memang ini rutin. Orang tua kita sampai kapanpun juga nggak bakal punya income lagi, dan makin sakit, maka ditabungkan. Mungkin nabung kita bukan untuk nabung kita, tetapi nabung orang tua sakit, nabung apa. Nah, itu dibicarakan. Karena itu memang berat, tapi bagaimanapun juga itu adalah kitalah yang bertanggung jawab untuk orang tua kita, bukan orang lain. Dan kita tidak bisa membiarkan orang tua kita kemudian dalam kondisi sangat berkekurangan, sehingga dia itu sampai istilahnya tidak bisa makan, atau sampai kontraknya habis dan tidak tahu hendak kemana, terus ke panti jompo dan lain sebagainya, itu sangat sampai terjadi. Jadi situasi orang berbeda-beda, ada yang sangat kekurangan, bahkan untuk diri sendiri keluarga kekurangan, ditambah lagi beban orang tua yang harus kita keluarkan tiap bulan. Maka prinsipnya dibalik. Ketika kita dulu kecil, orang tua kita dalam keadaan berkekurangan juga mengusahakan dan mencukupkan kita untuk bisa makan, untuk bisa sekolah, untuk bisa membeli pakaian, apapun juga orang tua kerjakan. Nah, sekarang tinggal giliran kita membagi kasih kita, memperhatikan dan menghormati orang tua. Sebab siapa yang menghormati orang tua, firman Tuhan katakan panjang umurnya. Kira-kira baik keadaannya dan panjang umurnya. Ya, begitu ya. Ini hanya soal perencanaan ya, itu masukkan dalam bagian dari perencanaan. Kalau sudah punya, kalau masih punya orang tua, berbahagialah kita yang masih punya orang tua. Sungguh berbahagia orang yang masih punya orang tua. Kalau kita udah nggak punya, kita nggak bisa lagi menikmati kesempatan yang sangat indah itu untuk memberkati atau untuk berbagi dengan orang yang sangat kita hormati dan kasihi. Ya, begitu. Ini berupa perencanaan-perencanaan yang harus kita pikirkan. Ada banyak konteks, ada banyak persoalan yang akan kita hadapi ke depan. Yakinlah, berjalanlah bersama dengan Tuhan sampai teliti menghitung setiap hal. Ketika kita memasuki kitab Bilangan, Tuhan juga meminta supaya pasukan semua dihitung ulang. Semua dihitung ulang. Pasukan suku demi suku dihitung detail jumlahnya. Mengapa Tuhan menghitung ulang? Apakah Tuhan tidak bisa melawan musuh tanpa harus tergantung pada pasukan demi pasukan, orang demi orang? Tidak. Artinya Tuhan menginginkan semua orang terlibat dan sadar untuk mengambil bagian. Demikian pula dalam kehidupan kita, hitung semua expenses, pengeluaran, apapun juga yang menjadikan bagian dari pemasukan pengeluaran kita, dan tata dengan baik bagian demi bagian. Sebab kemenangan dalam sebuah peperangan itu terletak kepada kemampuan kita untuk melihat, menghitung kemampuan kita, berkat kita, pengeluaran kita, dan tentu peperangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati semua kita. Thank you Pak Yusia. Dan mari kita akan mengakhiri dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan melatih kami dengan banyak hal. Kami bersyukur dalam latihan itu ada orang-orang yang terlebih dahulu Tuhan latih. Tuhan jumpakan dengan kesulitan, Tuhan jumpakan dengan perjuangan kehidupan. Sehingga daripadanya kami bisa belajar. Mempermudah kami untuk menskemakan, memetakan, dan melihat tantangan ke depan. Terima kasih untuk orang tua kami yang telah berjuang dalam pergulatan hidup mengatur keluarga, rumah tangga. Sehingga daripadanya ilmu tentang penataan keluarga, penataan keuangan kami dapat langsung dari orang tua kami. Terima kasih juga untuk orang tua rohani. Terima kasih untuk Pak Yusia yang berbagi cerita. Itu juga menjadikan pengalaman kami ditambah luaskan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri perjumpaan kami. Biarlah terus Tuhan sertai day by day dalam hidup kami. Supaya ketika kami berjuang menata kehidupan, kami berkemenangan sehingga dari 1 mina boleh menjadi 10 mina. Dan kepada kami diberikan 10 kota.
Kepercayaan kami ditambahkan karena kami mengerjakan sebagai penata layan yang baik. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk pertemuan ini. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Yosia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Terima kasih. menemui Selamat kembali. malam. Selamat Ya, istirahat. semangat. Dan berkati.